Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di Ande Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan mengulas tentang EtherFi atau ETHFi dan juga AI Doge. Ini di request teman-teman di kolom komentar channel YouTube ini. Lumayan ya nggak terlalu banyak sih yang request, tapi kita akan coba untuk ulas dua project ini. Jadi sebelum sebelum itu aku sedikit kasih lihat gambaran kondisi dari market kripto saat ini. Jadi market kripto dalam posisi yang masih sangat-sangat boring ya, sangat membosankan sejak bulan Maret sampai bulan Agustus ini. Apalagi altcoin rata-rata memang mengalami penurunan yang sangat signifikan disebabkan karena dominasi dari Bitcoin saat ini masih sangat-sangat kuat. Momentum untuk kenaikan Bitcoin kita masih sangat nantikan, apalagi altcoin. Bitcoin harus naik terlebih dahulu sebelum akhirnya altcoin mendapatkan momentumnya. Oke, sebelum kita masuk ke dua pembahasan token ini, aku mau forward satu campaign datangnya dari Gate.io. Jadi Gate.io akan melisting token namanya Bitcoin Dogs. Ini adalah meme token. Dan kebetulan saat ini ada program airdrop gratis untuk proyek startup dari Bitcoin Dogs ini. Jadi Gate.io bakalan membagikan token secara gratis kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan beberapa syarat. Seperti adalah menyelesaikan verifikasi KYC di exchange Gate.io. Teman-teman juga wajib untuk pegang aset spot minimal 10 USD. Ya, boleh dalam bentuk kripto ataupun stablecoin. Boleh, teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal klik klaim ya gratis. Nanti aku akan sertakan linknya di kolom deskripsi. Jadi token startup Bitcoin Dogs ini bakalan dibagikan senilai 30.000 USDT. Teman-teman bisa klaim tokennya secara gratis. Contoh cara klaimnya adalah teman-teman wajib dulu punya $10 ya. Nanti $10 kalian itu nggak bakalan dipotong. Jadi setelah itu teman-teman tinggal klik ini, klaim, kemudian klik centang, lalu klik klaim secara gratis. Nah, ini berlangganan sudah berhasil dan nanti tokennya akan langsung masuk ke wallet kita. Teman-teman, di sini aku dapatnya 40 token ya, 40 token yang namanya adalah Bitcoin Dogs. Selain Bitcoin Dogs, kita juga bisa klaim token-token baru yang sedang dalam project ini di exchange Gate.io. Jadi Bitcoin Dogs sendiri merupakan sebuah token ICO di Bitcoin ecosystem. Kalau kita lihat di sini dari harganya sudah mengalami peningkatan ya secara market cap itu sekitar 13,4 juta US dollar. Token ini juga merupakan sebuah meme token dan menyediakan NFT yang nantinya teman-teman bisa menangkan. Gitu. Jadi misi dari token ini ya sebenarnya adalah meme token aja. Untuk alokasinya masuk ke fase pre-sale itu paling banyak, liquidity pool sisanya, dan baru untuk ekosistem. Nah, buat teman-teman yang pengen untuk klaim token-token startup secara gratis, bisa langsung masuk ke menu ini, bunga ini, kemudian pilih startup. Nanti akan dialihkan ke halaman ini. Nah, di sini kalian bisa klaim tokennya secara gratis. Ini bisa aku klaim, ini bisa aku klaim. Cara klaimnya, klik klaim semua. Setelah itu, ya sudah berhasil berlangganan. BN dan juga Tosi. Aku udah berhasil klaim. Dan di sini juga banyak sekali proyek-proyek terbaru, kayak ada tugas startup. Nah, tugas startup ini juga bisa teman-teman ikutin. Kalian bisa selesaikan misi-misi yang ada di sini. Contoh nih, kita klik daftar, kemudian teman-teman diminta untuk melakukan beberapa kegiatan seperti follow Gate.io on X, kemudian teman-teman bisa selesaikan ya misi-misi yang ada di sini, nonton live streaming, kemudian juga bikin postingan di Facebook ataupun invite friend, bisa meningkatkan probability kalian untuk mendapatkan token SWGT di sini gitu. Jadi kurang lebih caranya seperti mencari airdrop pada umumnya. Jadi ada banyak sekali token-token yang bakalan di listing. Teman-teman bisa menangkan ya token tersebut, teman-teman, dan tentu saja nanti akan masuk ke wallet kalian secara gratis. Buat yang mau dapat informasi lebih lanjut, bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, langsung kita akan masuk ke pembahasan dari EtherFi. EtherFi hari ini diperdagangkan di kisaran level 21.000
rupiah, marketnya sudah turun sekitar 70%. Ini merupakan sebuah project platform staking dan restaking yang bisa langsung disupport oleh Eigenlayer. Eigenlayer sendiri adalah salah satu platform restaking terbesar yang ada di jaringan Ethereum yang juga punya banyak sekali project-project pendukung lainnya, teman-teman. Jadi kalian bisa melakukan staking Ethereum dan juga token-token lain di platform ini. Jadi mirip seperti penyedia layanan DeFi pada umumnya. EtherFi merupakan sebuah platform liquid staking dan restaking Ethereum. Platform ini memperkenalkan pendekatan inovatif untuk memungkinkan pengguna men-stake Ethereum dia dan mendapatkan imbalan. Gitu. Jadi kalau contoh platformnya itu kayak gini. Teman-teman bisa stake, kalian punya Ethereum berapa, bisa langsung dikoneksikan ke wallet Ethereum kalian kayak MetaMask contohnya. Kemudian teman-teman akan mendapatkan ETH. Jadi Ethereum ini adalah sebuah native token yang harganya itu 1:1 dengan Ethereum. Tuh, dan ini tentu saja bisa connect dengan beberapa proyek ya, seperti ada Wrap, kemudian juga bisa di bridge dengan beberapa jaringan di sini. Gitu. Jadi pada intinya platform ini sangat-sangat simpel dan kalau kita lihat dari dana yang mereka sudah berhasil kumpulkan itu sebanyak 2,28 triliun dan yang berada di Eigenlayer itu sekitar 5,46 miliar, teman-teman. Jadi jumlah dari token atau investor yang melakukan staking di project ini sudah lumayan besar. Itu kalau kita lihat dari tokennya sendiri ya, dari EtherFi ini dia mayoritas itu didistribusikan saat ini dalam staking, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari kepemilikan wallet yang nomor 3, ini jumlahnya terus mengalami penurunan yang berarti adalah token ini sebenarnya lagi dalam tahap distribusi. Kalau kalian perhatikan di sini dia didistribusikan secara bertahap di beberapa periode. Nggak langsung semua ya, tapi secara bertahap. Ini kalau kita lihat dari jumlah awalnya itu sekitar 1000 juta. 1000 juta itu berapa? 1 miliar, teman-teman. Akhirnya berkurang terus sampai sekarang berada di angka kisaran 250 juta token untuk kepemilikan satu walletnya. Ini berarti distribusi sedang mereka lakukan kepada validator yang memang bertugas untuk mengamankan jaringan dari project ini. Jadi bisa dibilang distribusi sedang berlangsung, mungkin akan terjadi peningkatan jumlah token ya di market. Dan kalau kita lihat dari kepemilikan nomor 4-nya itu ada tersedia juga di hot wallet Binance, kemudian OKX dan juga crypto exchange yang lain. Jadi bisa dibilang distribusinya sudah mulai dilakukan ke market. Dari Twitter mereka ada partnership yang bagus dengan Symbiotic-Fi. Ini merupakan salah satu penyedia layanan untuk DeFi juga, teman-teman. Jadi ya Symbiotic ini baru aja meluncurkan salah satu cara atau alternatif supaya bisa melakukan staking berupa Bitcoin. Ini berita terbarunya ya. eBTC Bitcoin LRT Vault. Jadi saat ini kita bisa melakukan staking di EtherFi ya, staking Bitcoin di EtherFi karena mereka sudah join dengan ekosistem dari Symbiotic yang memang mensupport hal tersebut. Ini berarti lebih mudah lagi bagi para investor untuk melakukan staking baik itu Wrap Bitcoin ataupun Bitcoinnya langsung. Tuh, jadi kita bisa staking Bitcoin di sini. Tentu saja kalau dia pindah ke jaringan Ethereum akan jadi Wrap Bitcoin. Tuh, jadi ya sebuah peningkatan fungsi lah bisa dibilang untuk EtherFi. Secara token sebenarnya sih token ini ya dibilang secara use case itu nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita lihat secara platform EtherFi dia berfungsi untuk sebagai tempat untuk staking. Dilihat dari pasar-pasarnya dia sudah bisa diperdagangkan di banyak exchange-exchange yang besar. Terus supply maksimum token ini sekitar 1 miliar. Sementara yang beredar sekitar 115 juta token EtherFi. Lalu bagaimana untuk price action-nya? Jika kita melihat dari pergerakan harga, EtherFi belakangan terus mengalami penurunan. Nah, ini yang saya sebut di awal bahwa BTC dominance saat ini saat video ini dibuat ya itu mengalami kenaikan yang lumayan tinggi.
Sejak 2022, BTC Dominance tidak pernah turun. Jadi sudah 2 tahun lamanya. Altcoin, oh ya otomatis bakalan kena tekan. Dan EtherFi yang kemarin sudah listing ya, baru aja listing di kisaran bulan Maret, itu juga turut mengalami fase penurunan. Disebabkan karena kondisi dari market. Aspek lain adalah token ini sudah naik lumayan tinggi. Dari sebelumnya harga listing itu di 0,2 dolar, melonjak naik sampai 8,2 dan akhirnya sekarang mencari harga-harga wajarnya. Kebetulan harga di perdagangan hari ini baru di 1,3 dolar. Jika melihat dari structure market, saat ini belum ada indikasi pembalikan arah yang begitu kuat pada EtherFi. Sementara kita masih harus bersabar untuk menunggu recovernya market crypto, teman-teman. Ini berlaku untuk semua koin ya. Jadi saat ini kita lihat dari structure market, sebenarnya secara teknikal ada indikasi bullish divergence sudah mulai tercipta. Ini merupakan sebuah indikasi awal akan terjadinya pembalikan arah. Namun secara pergerakan jangka pendek saat ini masih belum terjadi. Begitu pula kalau kita lihat dari candle yang terbentuk. Saat ini EtherFi belum menunjukkan sama sekali indikasi pembalikan arah yang begitu kuat. Bahkan kecenderungannya pergerakannya masih bisa tertekan ke level support kisaran 1,2 dolar. Jadi masih harus waspada. Volume perdagangan kecil, kemudian smart money juga tidak terlalu banyak aktivitas. Jadi bisa saja meningkatkan peluang untuk EtherFi kembali melanjutkan fase koreksi lanjutan ke area support yang lebih kuat. Jika andai kata nih EtherFi gagal untuk menembus level 1,2 dolar, maka next target berikutnya EtherFi berpeluang untuk koreksi di bawah level psikologi 1 dolar. Level tersebut mungkin bukan level yang ideal, teman-teman. Jadi kalau andai kata teman-teman ada yang punya EtherFi saat ini dan berencana untuk melakukan DCA, saya rasa tunggu momentum yang baik sih. Untuk sekarang belum ada indikasi pembalikan arah dan cukup beresiko jika teman-teman memaksakan hal tersebut. Gitu kurang lebih untuk outlook dari EtherFi. Next kita akan bahas salah satu meme token yaitu ARB Doge AI atau AI Doge. Dilihat dari harganya sendiri cukup micin. Ini token harganya di bawah Rp1, teman-teman. Kalau kita lihat dari harga secara rupiahnya ada di 0,05 kali 3608. Ya, token ini bergerak di jaringan Arbitrum, salah satu jaringan dari layer keduanya Ethereum. Dilihat dari market kapitalisasi, sebenarnya ini tergolong token yang kecil market cap. Market cap-nya kecil dan rawan sekali sama volatilitas. Tuh, jadi jika seluruh token yang beredar itu dijumlahkan, maka itu bisa ditebus dengan harga 628 miliar ya rupiah, dan itu tergolong kecil kalau di market crypto. Kalau kita perhatikan dari total supply-nya, dia ada di kisaran 191.000 triliun AI Doge. Ini website resminya. Kalau kita perhatikan, token ini memang sebuah token meme yang memang diciptakan buat meramaikan pasar kripto ya. Kemudian mereka juga punya beberapa mekanisme, seperti halnya adalah burning, sekitar 8% tax burn yang akan dibebankan jika teman-teman misalkan melakukan transaksi ataupun melakukan staking. Kemudian juga ada lucky drop yang akan dibebankan biaya. Nanti dari token yang beredar seluruhnya itu bakalan otomatis di burn. Kalau kita lihat dari jumlah total token yang sudah berhasil dibakar itu sekitar 10% ya, 10,4% atau sekitar 21.937 triliun token dari AI Doge ini. Jadi udah lumayan yang di burn. Kemudian mereka juga menyediakan beberapa NFT, yang mana NFT ini sepertinya menggunakan AI untuk pembuatannya. Mungkin itulah kenapa namanya adalah AI Doge. Tuh, jadi Doge atau Doge itu kan anjing ya, token-token anjing yang mana dibuat memang dengan AI, kemudian bisa dijual tuh untuk NFT yang mereka punya. Ya itu sih sebenarnya untuk platform ini. Selain meme token, mereka juga punya platform launchpad, teman-teman, yang bertujuan mungkin seperti halnya DeFi ya.
Kalau kita lihat juga di sini juga ada vault dan juga ada liquidity pool. Ini menunjukkan bahwa token ini atau project ini sepertinya juga menyimpan aset-aset yang di-staking oleh para investor. Tapi kalau kita lihat dari funding di sini belum ada investor yang cukup tertarik dengan project dari liquidity pool yang dibangun oleh AI Doge ini. Bahkan mereka menghadirkan reward yang lumayan besar sampai APY 566%. Tapi sepertinya kurang diminati oleh pasar. Ya, itu sih teman-teman. Ini ada juga project Launchpad yang mereka bikin belum running sampai saat ini. Jadi bisa dibilang token ini lebih ke meme tokennya. DeFi-nya sepertinya belum running seperti apa yang mereka harapkan. Dari Twitter sendiri, engagement dari token ini tidak terlalu wow, ya biasa aja menurut saya, dan ya banyak sekali postingan-postingan yang mereka sudah lakukan. Di bulan Agustus ini mereka nggak terlalu banyak postingan sih. Terakhir kali mereka cukup banyak atau cukup aktif melakukan postingan itu di bulan Juli kemarin. Jadi bisa dibilang ada penurunan tingkat aktivitas ya dari sosial media mereka. Oke, ini ada salah satu conversation atau percakapan dari komunitas di Discord mereka. Ada salah satu investor yang mengatakan bahwa dia cukup percaya sama proyek ini dan berharap akan ada development yang lebih baik. Ya semoga aja teman-teman ini proyek harus mereka kembangkan. Ya, terus ya ini beberapa list meme token yang katanya berbasiskan AI. Dan dari AI Doge ini berada di peringkat 2, dilihat dari beberapa proyek-proyek lain yang juga menggunakan tema meme token. Itu untuk pasarnya sendiri, mereka belum listing di exchange yang besar kayak Binance ya, tapi sudah ada di OKX, Gate.io, kemudian Maxi, Huobi, Bitget, dan kawan-kawan. Itu tadi ada katanya dia burning. Ya benar, kalau kita cek dari Airbase Scan, di sini kita bisa melihat adanya aset sekitar 21,9 ribu triliun yang sudah berhasil di burn atau sekitar 10%. Jadi cukup jujur ya. Si developernya cukup jujur mencantumkan data yang cukup valid. Jumlah kepemilikan token ini ada yang pegang mayoritas sampai 52%. Kita coba untuk track siapa dia, teman-teman. Jadi ada investor besar yang memang memiliki token tersebut, token ini dengan jumlah yang sangat besar. Mereka tidak transparan menampilkan transaksi yang mereka lakukan setiap waktunya. Tapi kalau kita lihat dari wallet ini cukup aktif. Ya, selama 24 jam terakhir aktivitas in and out beberapa aset ini telah berlangsung. Dan kalau kita lihat-lihat aset yang keluar masuk ini lumayan berimbang, teman-teman. Sepertinya sih dari investor besarnya ini memang masih dalam posisi trading, ya. Jadi dia dalam posisi trading dengan kepemilikan sampai 52% dari total keseluruhan token yang beredar. Sementara sisanya dipegang oleh investor-investor lain dengan kepemilikan di bawah 10% dari total aset si AI Doge. Itu sih kalau kita lihat dari sudut pandang teknikal ya. Sebenarnya token ini sudah lumayan terdiskon sejak rilis kemarin, teman-teman. Dan jika kita perhatikan secara price action, sebenarnya AI Doge ini sedang dalam tahap koreksi yang masih belum tahu entah kapan. Bahkan indikator yang biasanya aku pakai kayak indikator smart money juga nggak work di sini. Kenapa begitu? Karena volume transaksinya itu terbilang kecil, ya. Kemudian token ini sepertinya kurang liquid kalau diperdagangkan. Kurang liquid itu maksudnya kalau teman-teman pasang order sell hari ini, ya misalnya yang udah punya token ini ya, kemungkinan nggak akan langsung ke kebeli atau tereksekusi. Kemungkinan pasti bakalan menunggu. Karena mungkin ya karena market cap-nya yang kecil dan transaksi volumenya yang juga nggak seberapa besar, teman-teman. Kalau kita lihat dari kenaikan token ini sempat naik lumayan tinggi di bulan Maret kemarin. Ya, sejak 11 September 2023 mereka udah mengalami rally yang lumayan signifikan dan naik puncaknya itu sampai di bulan Maret.
2024. Dan saat ini pergerakan dari tokennya sendiri sudah turun menembus area strong support di kisaran level 0,0 berapa nih? Nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0,09 kali 2302. Ya bisa dibilang merupakan area level yang saat ini ya diperdagangkan untuk AI Doge, dan dia butuh kenaikan sekitar 25%. Let's say kalau dia mau balik lagi ke area resistance yang ada di atas. Jadi kalau kita lihat dari structure market, ini masih dalam proses penurunan. Di sini ada higher low baru, higher low baru, higher low baru. Berarti secara siklus pergerakan ini masih dalam proses koreksi, ya, masih dalam proses penurunan. Itu jadi dia bakalan terus nih mendapatkan tekanan. Mungkin naik bentar, nggak seberapa, tekan lagi. Itu sampai nanti ada pola-pola yang mengarahkan token AI Doge ini bisa recover. Itu secara teknikal kita melihat ini masih downtrend saat ini. Itu dari time frame daily. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil kayak time frame 4 jam, di sini kita juga bisa melihat bahwa pergerakan dari AI Doge ini belum terlalu kuat untuk sentimen, teman-teman. Jadi ya kemungkinan masih bisa koreksi. Jadi buat teman-teman yang memang sudah punya, yang sempat hold tokennya mungkin udah minus puluhan persen, ya mungkin kalau ada opsi buat di staking kali ya, di staking lebih oke teman-teman, karena kalau kita perhatikan dari hadiah yang mereka tawarkan kan di liquidity poolnya lumayan besar. Mungkin kalau di staking bisa ratusan persen juga, ya who knows, aku sendiri kurang tahu sih token ini bisa di staking di mana. Tapi kalau ada opsi seperti itu buat yang udah sangkut, saya rasa itu lebih baik. Oke, gitu aja paling buat pembahasan kali ini teman-teman. Ada sedikit note juga buat AI Doge ya. Menurut Gup Luz Lab, pemilik kontrak mungkin memiliki wewenang untuk mengubah pajak transaksi. Harap hati-hati sebelum mengambil tindakan, selalu Dior. Tim ARB Doge mengklaim bahwa Uniswap Volume 3 tidak mendukung pembakaran pajak. Terdapat resiko yang tidak menarik di liquidity pool AI Doge. Oke, berarti ini ada satu masalah, teman-teman. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru bagi teman-teman yang mau join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja akhir kata saya, Andre. Makasih.